Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat menambah lagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat pada pagi ini, yaitu tentang nama Allah Al-Wakil. Mempelajari nama Allah Al-Asma'ul Husna sangat dituntut dalam agama. Malah cabang ilmu inilah yang diletakkan pada senarai cabang ilmu yang tertinggi. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Di antara cara yang paling tepat mengenal Allah ialah dengan mempelajari nama-namanya. Lebih-lebih lagi, nama Allah yang akan kita bahas pada pagi ini, Al-Wakil. Yang Maha Melindungi. Atau boleh juga diartikan sebaik-baik pelindung. Kita umat Islam, umat yang beriman, wajib bertawakal kepada Allah agar sempurna keimanan kita. Barulah kita memiliki iman yang hakiki apabila kita bertawakal kepada Allah. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ustaz ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat yang kedua dari surat Al-A'raf.
kita pastikan surahnya betul atau salah. Surat Al-A'raf maaf, yang betulnya surat Al-Anfal. Sebagaimana yang Ustaz sebut terdahulu, surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut saja nama Allah, gemetar hati mereka, takut hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibaca ayat-ayat kami atau ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap Tuhan mereka, mereka bertawakal. Kemudian ditambah lagi dengan dua sifat. Mereka mendirikan salat dan mereka mengeluarkan zakat. Setelah menyebut 5 syarat, lalu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang yang beriman yang hakiki. Maknanya iman yang sebenar-benarnya. Salah satu daripada sifat orang-orang yang barulah benar imannya, yaitu apabila mereka bertawakal kepada Allah. Cuma apa yang Ustaz ingin sebutkan di sini, tawakal seseorang kepada Allah tidak akan sempurna. Ustaz ulang sekali lagi, tawakal seseorang kepada Allah tidak akan sempurna. Andai kata mereka sendiri tidak memahami makna nama Allah Al-Wakil. Antara tawakal dengan Al-Wakil punya kaitan yang sangat erat. Disebabnya pelajaran kita pada pagi ini termasuk salah satu pelajaran yang penting. Selain Al-Wakil, salah satu daripada dari nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna, nama Allah Al-Wakil. Juga sangat erat hubungannya dengan tawakal. Berserah diri pada Allah. Menyandarkan diri kepada Allah. Okey. Pembahasan tentang nama Allah Al-Wakil cukup panjang. Dari muka surat 637 sampai 646. 9 muka surat. Sedangkan kita hanya ada masa lebih kurang 1 jam. Tapi Ustaz yakin karena kita sudah baca tadi malam atau pagi tadi nota yang akan kita bahas ini, jadi Ustaz akan bahas secara ringkas tapi padat insya-Allah. Pertama sekali, bila bercakap tentang nama Allah, kita perlu tahu ada tak dalilnya? Bukti Allah memiliki nama Al-Wakil? Jawabnya ada. Ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 173.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu yang didengar oleh orang beriman pada Allah dan Rasul, bukan mereka takut, maka perkataan tersebut suruh takut kepada pasukan yang akan menyerang itu, perkataan itu menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Yes. Begitu sikap orang-orang yang beriman. Tak pernah takut. Kalau mereka yakin mereka sudah berada di atas kebenaran, dalam jalan Allah. Sebagaimana kita tak pernah takut bila apa yang kita ingin ceramahkan ini ada dalil Quran dan Sunnah, walau macam-macam tuhmahan dan tuduhan orang. Jangan lekas give up. Jangan serik. Terus. Mengapa mesti takut? Sebab kita cakap perkara yang benar. Ada dalilnya dari Quran. Ada dalilnya dari hadis Nabi. Okey. Itu tentang dalil. Sekarang kita berpindah kepada makna. Apa makna al-wakil? Sebenarnya al-wakil ni membawa makna yang sangat banyak. Ustaz ada tulis di sini. Al-wakil mengandung beberapa makna. Pertama, al-kafil, yang menjamin. Yang kedua, al-hafiz, yang memelihara. Yang ketiga, al-muqsid, yang mengadili. Dan yang keempat, al-kafi, yang mencukupi. Yang menjamin, yang memelihara, yang mengadili, dan yang mencukupkan. Semua keempat-empat makna ini tersirat di dalam nama Allah Al-Wakil. Itu sebabnya, sebagai tambahan, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam diputuskan oleh raja zalim zaman itu Namrud untuk dilemparkan ke dalam api, datang malaikat bertanya, wahai Ibrahim, kau tak takutkah sebentar lagi engkau akan dilempar ke dalam api? Ibrahim hanya menjawab singkat saja, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai al-wakil. Dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Wakil dengan makna pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menjadi pelindungku. Dengan keimanan yang mantap, hanya Allah saja yang boleh melindungi. Begitu dilempar ke dalam api, Allah perintahkan api, ya nar, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api,
sejuklah kamu, dinginlah kamu, dan selamatkan Ibrahim. Akhirnya Ibrahim berjalan dalam api, dalam keadaan selamat. Tawakalnya tinggi. Ini yang Ustaz maksudkan kaitan antara tawakal dengan al-wakil. Begitu juga baru-baru ini sempena Idul Adha, kita bercakap tentang 3 figure, 3 individu yang sangat tinggi tawakalnya pada Allah. Sangat tinggi serah dirinya kepada Allah. Ibrahim, Hajar dan Ismail. Allah suruh Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir Mekah. Sami'na wa ata'na. Hajar pula bersedia ditinggalkan walaupun padang pasir Mekah tidak ada manusia, tidak ada rumah, tak ada bekalan yang cukup. Bersama baby. Pergilah wahai Ibrahim kalau memang itu perintah Allah. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan hidup kami di sini. Anaknya pula, ketika ayahnya menyampaikan, tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu nak. Apa pendapat anak anda? Si anak menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakanlah perintah Allah. Anak anda sabar menghadapinya. Begitu tinggi tawakalnya kepada Allah. Sebab mereka semua yakin Allah boleh melindungi dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Okey. Setelah kita memahami sepintas selalu makna al-wakil, yang maha menjamin, yang maha mengadili, yang maha memelihara, yang maha mencukupi. Itu sebabnya tawakal yang diambil dari kata wakil, dia termasuk salah satu jenis ibadat yang kita panggil dengan ibadatul qalbi, ibadat hati. Lebih kurang ikhlas, al-mahabbah cinta, al-khauf rasa takut, ar-raja rasa harap, sabar, semuanya itu termasuk ibadat hati. Dan ibadat mesti kita tujukan hanya kepada Allah. Sebabnya Allah berfirman dalam banyak ayat, fa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah saja bertawakal orang-orang yang beriman. Hanya saja bila tawakal dibagi, dia menjadi 2. Tawakal terbagi 2. Yang pertama namanya al-wakalatul ammah, perwakilan umum. Yang kedua dipanggil dengan al-wakalatul khassa, perwakilan khas. Ustaz ulang sekali lagi. Al-wakil yang sifatnya al-wakalah, perwakilan, dia terbagi 2. Ammah, perwakilan umum, khassa, perwakilan khusus. Apa maknanya Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Al-wakalatul ammah atau perwakilan umum, yakni Allah menjadi wakil bagi seluruh alam. Bukan manusia saja, seluruh alam. Dia bukan hanya memelihara manusia, Allah juga memelihara malaikat, jin,
bulan, bintang, matahari, semuanya di bawah pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang mencukupkan mereka semua. Allah yang mencipta mereka. Allah yang memberi mereka rezeki. Allah yang mengatur mereka. Nah, yang jenis itu tuh namanya al-wakalatul ammah. Al-wakalatul khasah, ini khas untuk orang-orang yang beriman saja. Allah Subhanahu wa taala dorong orang-orang beriman supaya attend kelas Al-Asma'ul Husna, supaya bangkit malam untuk tahajud dan witir, untuk memberi infak atau sedekah atau sumbangan kepada pihak yang memerlukan, supaya puasa wajib dan sunnah, supaya bersilaturahim. Ada dorong, Allah Subhanahu wa taala dorong mereka untuk melakukan amal-amal baik, dan pada masa yang sama Allah halang mereka daripada melakukan kejahatan atau maksiat. Nah, yang ini nih namanya al-wakalatul khasah. Di situ keistimewaannya orang-orang yang beriman. Mereka mendapat special wakalah daripada Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya, ekoran daripada tergolong ke dalam golongan al-wakalatul khasah, orang beriman akan hidup senantiasa tenang di dunia, mendapat nikmat di alam barzakh, dan layak mendapat syurga di akhirat nanti. Kita berdoa mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok yang layak termasuk ke dalam al-wakalatul khasah. Ini ayat yang kita sebutkan tadi. Betul, surat Al-Anfal ayat 2. Ustaz ulang sekali lagi. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut saja nama Allah, gemetar hatinya. Seperti kedengaran azan, dia tidak akan teruskan tidurnya. Dia tidak akan teruskan kerja-kerjanya. Langsung dia sahut panggilan ilahi. Dan apabila ayat-ayat Quran dibaca, bertambah-tambah iman. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Nah, sekarang kita berpindah pula dengan topik baru, kehebatan nama Allah Al-Wakil. Hadirin dan hadirat, nama Allah Al-Wakil yang mengandungi sifat di dalamnya al-wakalah, mempunyai kelebihan yang sangat istimewa. Berbeza dengan yang lain-lain. Di mana letak perbezaannya, Pak Ustaz? Ini dia. Kita baca dulu surat At-Talaq ayat yang ketiga. Ayat ini selalu disebut dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ustaz tulis di sini penghujungnya saja. Makna lengkapnya ayat 2 dan 3, siapa yang bertawakal kepada Allah, maaf, barang siapa yang bertakwa pada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lalu Allah akan beri dia jalan keluar, solusi. Siapa yang bertakwa pada Allah maknanya buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Allah akan beri kepadanya solusi, jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari sumber yang dia tidak sangka-sangka. Nah, disambung dengan ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dengar baik-baik terjemahan ayat. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan apa yang dia hajatkan. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Allah mencukupkan. Itu sebabnya salah satu daripada makna al-wakil yaitu yang maha mencukupi. Jadi dalam ayat ini, siapa yang bertawakal kepada Allah? Yang pertama tadi, siapa yang bertakwa pada Allah? Niscaya Allah akan beri dia solusi untuk mengatasi apa saja masalah yang dia hadapi. Yang kedua, Allah akan beri dia rezeki dari sumber yang dia tidak sangka-sangka. Itu selalu dipanggil dengan ayat 1000 dinar. Sambungan ayat tersebut, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tengok apa yang Allah buat terhadap Nabi Ibrahim. Karena tawakalnya tinggi kepada Allah, dia tidak dimakan api, terbakar, hangus. No. Dia berjalan dalam api. Sebab Allah suruh api supaya sejuk. Coba lihat Ibrahim. Walaupun meninggalkan isteri dan anaknya. Begitu juga Hajar dan Ismail. Ditinggalkan oleh Ibrahim. Semuanya, ketiga-tiganya mendapat pertolongan bagi Allah. Walaupun Ibrahim sembelih anaknya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui betapa sayangnya Ibrahim. Sudah umur hampir 90 tahun baru punya anak pertama, disuruh sembelih, tapi karena itu Allah yang suruh. Tawakal pada Allah. Ternyata Ismail selamat. Serta-merta Allah ganti Ismail dengan Kibash. Itu maksudnya mencukupi. Mau tak kita dicukupkan oleh Allah? Hadirin dan hadirat, satu perkara yang perlu diingat. Orang selalu mengatakan lawan miskin adalah kaya. Itu salah.
Kaya itu adalah lawan dari fakir. Sedangkan miskin lawannya bukan kaya, tapi mencukupi. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu zikri al-khafi wa afdalu rizqi ma yakfi." Sebaik-baik zikir perlahan-perlahan, sebaik-baik rezeki mencukupi. Mencukupi sebenarnya apa yang kita mahu dapat, apa yang kita mahu dapat, apa yang kita mahu dapat. Tak semestinya dalam akaun bank kita ada berbilion-bilion ringgit. Jadi berbalik kepada ayat 3 dari surat At-Talaq. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupinya. Dia berbeza dengan amal-amal yang lain. Siapa yang baca selawat sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Siapa yang salat, ganjarannya ini dan itu. Siapa yang zikir setelah salat, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dia akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir. Niscaya ganjarannya Allah hapus dosanya walau sebanyak buih di atas lautan. Siapa membaca ayatul kursi setelah selesai salat, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati. Semua amal-amal manusia bila buat baik ada ganjaran, bila buat jahat ada azab dan siksaan. Beza dengan tawakal. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut. Ustaz buat contohnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah nu'tihi kaza minal ajri. Allah tidak sebut begitu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya kami akan beri ganjarannya ini dan itu. Allah tak sebut. Ustaz ulang. Bezanya tawakal dengan amalan-amalan lain. Setiap amal-amal baik dia ada ganjarannya. Sekian, 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 sekian. Siapa yang rajin menghadiri majlis ilmu di dunia, niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Ketika meniti siratal mustaqim, ada ganjarannya. Siapa yang puasa Arafah, Allah akan hapus dosanya selama 2 tahun. Setahun yang berlalu, setahun yang akan datang. Siapa yang berpuasa Ashura, iaitu 10 Muharram, niscaya Allah hapus dosanya selama 1 tahun. Ada tak ganjarannya? Disebut oleh Allah? Yes. Beza dengan tawakal. Tentang tawakal, Allah cukup mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tu dia. Hebatnya ganjaran tawakal. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah mematuhi orang kafir dan orang munafik. Apa saja gangguan-gangguan orang kafir dan orang munafik, jangan peduli, hai Muhammad. Tapi pada masa yang sama, Allah pesan Nabi, wa tawakkal 'ala Allah.
walaupun kamu dilarang takut kepada ancaman orang kafir dan orang munafik, tapi kamu mesti tawakal kepada Allah. Dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Kita boleh lihat hakikat ini pada ayat 47 atau ayat 48 dari surat Al-Ahzab yang bunyinya wala tuti'il kafirina wal munafiqin wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Jangan kamu patuhi kehendak orang kafir dan kehendak orang-orang munafik hipokrit, mengaku Islam tapi tak suka kepada Islam. Jangan kamu patuhi, tapi kamu mesti bertawakal kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Al-Ahzab ayat 47. Ini yang Ustaz maksudkan. Tawakal seseorang kepada Allah tak akan sempurna apabila dia sendiri tidak faham makna nama Allah Al-Wakil. Ini dia. Ada Al-Wakalatul Ammah, ada Al-Wakalatul Khasah. Adapun tentang kehebatan Al-Wakil, ini dia. Semua amalan baik ada ganjaran, pahalanya yang dijanjikan oleh Allah. Tapi untuk tawakal, Allah cukupkan. Itu sebabnya kalau kita ingin tahu betapa powernya dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man qara'a ayataini min akhir surat Al-Baqarah lailatan kafata. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam, mencukupilah. Nah, bila ada istilah mencukupilah, maknanya dia membawa makna luar biasa. Sehingga ada yang mengatakan cukuplah dia. Tidak tahajud witir malam itu pun tak mengapa. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang mengatakan dia akan mendapat ganjaran yang luar biasa. Jangan lupa, sebelum tidur malam, baca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, sambung la yukallifullahu nafsan illa usaha, berakhir dengan fansurna alal qaumil kafirin. Hadirin dan hadirat, sekarang kita berpindah pula tingkatan tawakal. Tawakal bukan bermakna berserah diri bulat-bulat pada Allah tanpa usaha. Nah, tak betul. Tawakal dia ada 3 fasa, 3 ada peringkat. Peringkat pertama iaitu sebelum usaha. Sebelum usaha. Yang kedua ketika berusaha. Dan fasa yang ketiga setelah kita berusaha. Itu sebabnya di sini digunakan istilah al-muwahhid. Al-muwahhid maknanya orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, mengesakan Allah tanpa sedikit pun buat syirik. Itu muwahhid, dari kata wahid. Mereka mengikuti peringkat-peringkat tawakal. Dan peringkat-peringkat tawakal ini ada 3. Pertama, sebelum kita berusaha. Hadirin dan hadirat, bagus juga Ustaz sebut sebelum itu. Sudah menjadi ketetapan Allah.
dengan bahasa yang lebih popular, sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah maknanya ketetapan Allah. Segala sesuatu tidak boleh berlaku kecuali dengan sebab. Yang dipanggil dengan hukum sebab musabbab. Dalam bahasa kita, sebab dan akibat. Dalam English selalu disebut cause and effect. Cause and effect. Sebab dan akibat. Ustaz lapar. Ustaz mesti makan sesuatu. Bawa ke mulut. Kunyah. Sudah kunyah telan. Akhirnya datang kenyang. Kenyang tak boleh datang sendiri. Lapar tidak boleh hilang sendiri. Kecuali dengan makan. Ustaz haus, Ustaz ambil air, Ustaz minum. Itu maknanya ambil sebab. Dahaga tidak boleh hilang sendiri tanpa minum. Bila sakit berobat, tak boleh kata tawakal. Tak boleh. Tawakal mesti melalui peringkat-peringkat. Okey, kita baca. Fasa atau peringkat sebelum usaha. Hati hendaklah senantiasa condong dan tertuju hanya kepada Allah. Itu dia. Sebelum pergi doktor, sebelum makan obat, kita yakin hanya Allah yang boleh menyembuhkan penyakit kita. Hanya Allah saja yang boleh menghilangkan rasa lapar kita. Hanya Allah saja yang boleh menghilangkan kebodohan atau kejahilan kita. Betul? Tapi jangan pula tak berusaha attend kelas. Jangan pula tak berusaha untuk makan. Jangan pula tidak berusaha untuk berobat bila sakit. Jadi fasa pertama, sebelum kita berusaha makan ke, minum ke, berobat ke, ikuti majlis ilmu ke, mesti tanamkan dalam minda kita, hanya Allah saja yang boleh memberi kecukupan pada kita. Baru yang kedua, ketika berusaha, anggota badannya hanya terfokus kepada ikhtiar atau sebab sahaja. Kita tak boleh mendakwa dengan makan mesti kenyang. Tak. Makan itu hanya sebab saja. Yang mengenyangkan kita adalah Allah. Bila sakit berobat, kita tak boleh mendakwa doktor yang menyembuhkan kita. Obat yang menyembuhkan kita, tak. Itu hanya setakat usaha saja. Usaha kita attend kelas untuk mendapat ilmu. Sekian banyak orang yang attend kelas yang mereka perolehi. Mereka dapat ingat dan resap dalam minda. Berbeza-beza antara satu sama lain. Itu kerja Allah. Itu kerja Allah. Namun menuntut ilmu mesti. Adapun yang ketiga, setelah berusaha, hatinya senantiasa reda dengan ketetapan Allah. Apakah dengan berobat ini dia akan sembuh? Atau ada kemungkinan walaupun berobat, dia akan mati. Tidak sembuh. Apakah dengan berusaha attend kelas, dia akan dapat ilmu yang banyak atau sedikit? Yang penting kerjanya attend kelas itu sudah ada ganjaran tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita mesti reda. Mesti reda. Yang pasti tetap ada perhitungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Itu dia peringkat-peringkat atau fasa-fasa tawakal. Fasa sebelum berusaha, masukkan dalam minda tumpuan kita hanya kepada Allah yang mampu lakukan segala-galanya. Ketika berusaha, jangan anggap usaha kita menentukan. Kita hanya berusaha saja. Yang membuat usaha kita berjaya atau tidak, itu adalah kerja Allah. Sebabnya baru-baru ini ketika menafsirkan surat Al-Kahfi, Ustaz ada sebut, bagus kita baca sebelum berusaha, Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Disebabkan membaca doa itulah akhirnya Ashabul Kahfi diselamatkan. Lebih dari 300 tahun tidak dapat ditemui. Karena ketika itu memerintah Raja Zalim. Mereka ditidurkan oleh Allah. Kemudian 300 tahun lebih dibangkitkan oleh Allah. Akhirnya mereka selamat. Kemudian baru dimatikan oleh Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tawakal ini ada asas-asasnya pula. Panjang bila kita hendak bahas. Cukuplah Ustaz sebut poin-poin penting saja. Ada 6 poin penting. Asas-asas atau dasar-dasar atau prinsip-prinsip tawakal. Pertama sekali, orang tersebut yang ingin bertawakal pada Allah mesti kenal Allah dulu, yang mempunyai nama Al-Wakil. Ini dia yang Ustaz maksudkan tadi. Tawakal dengan wakil sangat erat hubungannya. Nanti kita akan jelaskan apa peranan wakil. Dia mesti kenal Allah dulu, yang mempunyai nama Al-Wakil, dengan pengenalan yang sebenarnya. Yang kedua, dia mestilah mengisbatkan atau menetapkan akan adanya hukum sebab musabab, cause and effect. Dengan sebab ini dia dapat ini, dengan sebab ini dia dapat ini. Dengan sebab beriman pada Allah tanpa syirik, dengan sebab mendirikan salat, dengan sebab memberi infak ketika di dunia, dia layak masuk syurga di akhirat nanti. Sebab bukan amal kita yang memasukkan kita ke syurga, tapi rahmat Allah. Namun demikian, kita tetap beramal. Kalau kita haus, kita minum. Minum ini namanya sebab. Bila hilang dahaga, bukan minuman yang menghilangkan dahaga, tapi Allah. Namun demikian, walaupun Allah yang menghilangkan dahaga, betul tak? Air mesti diambil dan diminum dulu. Nah, peranan air itu hanya sebab. Yang ketiga, murnikan tauhid. Jangan campur syirik. Bila dah syirik, semuanya jadi hancur. Segala amalan tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah. Yang keempat, asas-asas tawakal. Sandaran hati mesti hanya kepada Allah, bukan kepada sebab. Sebab itu hanya usaha saja. Sebab dalam bahasa kita membawa makna usaha. Usaha saja. Itu sebabnya pepatah Melayu atau bidalan Melayu sebut, kita hanya merancang, tapi Allah lah yang menentukan. Merancang, nak buat ini, nak buat ini, nak buat ini. Tapi berhasil atau tak berhasil, itu sangat
ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Betul istilah itu. Yang kelima, berbaik sangka terhadap Allah. Itu sebabnya ada ulama yang mengatakan tawakal pada Allah sama dengan makna berbaik sangka pada Allah. Kita hanya berusaha saja. Tawakal 'ala Allah. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila awak dah ada azam, tekad yang kuat, tawakal pada Allah. Ustaz buat contoh. Azam Ustaz nak menyampaikan kebenaran. Azam Ustaz nak membantu orang ramai dalam beragama. Semampu yang Ustaz boleh. Bila ada orang ramai buat syirik, Ustaz kata itu syirik. Jauhi. Kalau itu amalan khurafat, Ustaz kata khurafat, jauhi. Kalau amalan itu bid'ah, Ustaz kata bid'ah, jauhi. Sebab semua itu boleh mengakibatkan amal tidak diterima. Itu azam. Iza azamta, Abdullah Yasin, bila awak ada azam macam itu, nak bantu orang ramai, membetulkan agama mereka, yang selama ini agama hanya ikut-ikutan warisan nenek moyang, perbetulkan. Mana yang tidak betul, bukan semuanya. Mana yang tidak betul, mana yang bercanggah, betulkan. Wa tawakkal 'ala Allah. Serahkan dirimu kepada Allah. Berhasil atau tak berhasil, itu urusan Allah. Alhamdulillah. Sejak 1980 berdakwah seperti ini setiap hari sambil menulis. Ada jugalah sedikit sebanyak hasilnya. Orang dah mula sedar, oh itu khurafat, itu syirik, tak boleh mandi safar, tak boleh puja pantai, tidak boleh puja padi, tidak boleh meyakini bulan inisial, tanggal inisial, tak boleh. Semua itu adalah boleh membawa kepada syirik dan rosaknya akidah. Alhamdulillah, ada jugalah hasilnya. Itu maksudnya, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila awak dah ada tekad, tawakal pada Allah. Seperti apa yang Nabi disebut oleh Allah. Jangan kamu patuhi orang kafir dan orang munafik. Tawakallah pada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Nah, kita yang ingin meneruskan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti mempunyai prinsip yang sama. Nah, yang keenam, yang terakhir, berserah diri kepada Allah dan reda dengan ketentuannya. Reda dengan ketentuannya. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah 950 tahun. Bukan 950 hari. Bukan 950 minggu. Bukan 950 bulan. 950 tahun. Pengikutnya hanya 83 orang. 83 orang. Hampir 1000 tahun. Kita baru berdakwah lebih kurang 80, 20, 22, 42 tahun. Lebih rasanya 100 orang yang sudah memahami. Mungkin 1000 orang, mungkin 10,000 orang dah mula faham. Syukur, Alhamdulillah. Di situ perlunya kita banyak belajar kisah-kisah dari Al-Quran. Membuat hati ini menjadi teguh, tidak lekas goyang, tidak lekas fras. Itu sebabnya jemaah selalu tanya, terima kasihlah Pak Ustaz, tak jemu-jemu membimbing kami. Mudah-mudahan kami semua selamat dunia dan akhirat. Itu rahasianya. Tawakal perlu tinggi.
serah diri kepada Allah perlu tinggi. Nah, sekarang kita sampai ke penghujung. Apa dia kesan iman kepada nama Allah Al-Wakil? Pertama sekali, barang siapa yang mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya, sebagaimana yang kita sebut melalui Al-Asma'ul Husna, melalui tafsir Al-Quran, apakah tentang namanya, Al-Asma'ul Husna, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dia akan bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Sebab dia yakin yang boleh melaksanakan apa saja hanya Allah. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Yang kedua, seseorang yang meyakini nama Allah Al-Wakil yang telah menjamin baginya rezeki, maka pasti dia tidak akan lalai untuk mencarinya. Kena usaha. Itu yang kita sebut tadi, peringkat-peringkat tawakal. Sebelum usaha, sedang berusaha, dan setelah berusaha. Dapat banyak ke, dapat sikit ke, itu semuanya kerja Allah. Yang mustahak kata Allah, siapa bertawakal padaku, aku akan cukupkan dia. Dan cukup itu yang sesuatu yang perlu dan sangat kita idam-idamkan. Cukup. Tak semestinya kaya raya. Hadirin dan hadirat, untuk memudahkan, Ustaz punya pengalaman dengan memberi penjelasan seperti ini. Banyak orang yang faham apa makna tawakal. Ustaz coba hubung kaitkan antara tawakal dengan wakil. Apa dia Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, bila kita akan mengadakan majlis pertunangan anak kita, bila kita akan mengadakan majlis pertunangan anak kita, anak perempuan kita, biasanya kita akan fikir, siapa yang akan jadi wakil bagi pihak kita. Biasanya sama ada laki-laki atau perempuan akan melantik wakil sebagai pengganti yang punya acara. Bertemulah antara wakil dari gadis dan wakil daripada pemuda. Bagaimana sikap ayahnya si gadis ketika akan melantik wakil? Pertama-tama sekali, dia akan pilih orang yang paling disegani oleh masyarakat ramai. Dia orang yang berbadan sehat. Dia orang yang apabila bercakap lancar dan fasih. Dia biasanya orang yang terhormat, dipandang, punya maruah. Dia biasanya orang yang disegani orang ramai. Nah, kalau boleh dia orang yang ada status atau kedudukan di dalam masyarakat untuk menjadi wakil di pihak bapa perempuan. Kalaulah wakil dari bapa perempuan itu dapat orang yang punya ciri-ciri, dia orang yang disegani, dia orang yang punya kedudukan, dia orang yang baik, dia yang orang pokoknya baik-baik. Betul tak bapa perempuan akan merasa tenang?
orang tersebut jadi wakilnya. Cakapnya lancar, fasih. Dia dihormati oleh orang ramai. Betul tak bapa perempuan tidak akan cari wakilnya orang yang gagap, kaki rasuah, orang yang banyak buat perkara-perkara tak senonoh, kaki judi, kaki botol, kaki perempuan, yang menjadi cemoohan dan celaan orang ramai. Bapa perempuan tak akan cari orang macam itu. Kalau itu yang jadi wakil, zuhnya tak tenang. Tapi bila orang yang ada kedudukan, orang yang terpandang, orang yang terkenal baik, orang yang cakapnya fasih dan lancar, mewakili dia, betul tak bapa perempuan merasa tenang jiwa? Macam itulah. Bila kita jadikan Allah itu wakil, maknanya bila kita jadikan Allah itu wakil, maknanya kita bertawakal pada Allah. Adakah sesuatu yang boleh mengatasi Allah, yang akhirnya membuat jiwa kita tenang? Allah lah yang paling kuat, Allah lah yang paling kaya, Allah lah yang paling baik, segala puji miliknya. Maha suci Allah daripada kekurangan dan kecacatan. Segala kemuliaan ada di sisi Allah. Lalu kita tawakal kepada Allah. Bukankah itu berarti membuat jiwa kita jadi tenang? Yes. Kalau kita umpamanya terpelanting karena angin ribut, ombak besar, angin kencang, kita terpelanting. Bandingkan. Dalam keadaan demikian, kita dapat berpaut dengan batu yang besar, dapat berpaut dengan batang kayu yang kokoh. Berbanding, kita dapat terpaut tapi dengan ranting yang kecil. Mana rasanya jiwa kita lebih tenteram dan tenang, dapat berpaut kepada batu yang besar, batang kayu yang kokoh, jiwa lebih tenang, atau berpaut dengan ranting yang masih goyang? Jawabnya dengan kayu yang kokoh, batu yang besar. Macam itulah Allah Subhanahu wa taala besar, tidak ada yang lebih besar daripadanya. Allah Maha Kokoh, Maha Kuat, tidak ada yang lebih kuat daripadanya. Ini maksud bila kita bertawakal kepada Allah, cukuplah. Yes. Kalau kita memahami makna tawakal yang diambil dari kata wakil seperti ini, inilah yang membuat jiwa kita selalu tenang. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Bahwa nama Allah Al-Wakil ini sangat istimewa, ditinjau dari banyak sudut. Kalau semua amalan ada ganjaran-ganjaran tertentu, tapi untuk tawakal tidak. Siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan pengertian tadi. Kita coba jawab secara ringkas 3 pertanyaan. Pak Ustaz, baru-baru ini saya berhadapan dengan satu orang yang mendakwa bahawa roh orang mati boleh balik jumpa dengan ibu bapaknya, dengan kaum kerabatnya, dengan pasangannya, isteri atau suami. Cuma dia kata,
roh orang mati masih boleh lagi kembali bertemu dengan orang hidup semasa tidur secara mimpi. Bukankah itu bermakna roh orang mati boleh kembali bertemu dengan orang hidup? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita sama-sama maklum, manusia bila mati, maka berakhirlah kehidupannya di alam dunia. Dia berpindah ke alam lain, namanya alam barzakh. Alam barzakh pun sementara saja. Akan berakhir juga alam barzakh dengan terjadinya kiamat. Bila terjadi kiamat, kita akan masuk ke alam yang terakhir. Alam itulah namanya alam akhirat. Kita dihidupkan balik oleh Allah, dibangkitkan balik daripada kubur. Itu sebabnya mengapa hari kiamat dinamakan kiamat. Diambil dari qiyam, bangkit, bangun dari kubur. Sekarang Ustaz ingin jelaskan makna barzakh yang kita artikan juga dengan alam kubur. Barzakh maknanya tembok yang tak boleh ditembusi. Tembok yang kokoh yang tak boleh ditembusi. Sebabnya orang yang sudah berada di alam barzakh, dalam kubur, dia tidak masuk balik ke alam sebelumnya, dunia, tak boleh. Sebab ini barzakh, tembok yang tak boleh ditembusi. Dia nak masuk ke alam akhirat juga tak boleh. Sebab ini ada tembok lagi untuk masuk ke alam akhirat. Tembok lagi. Itu sebabnya sama ada nikmat di alam barzakh dipanggil nikmat kubur, bukan syurga. Kalau azab dalam kubur dipanggil dengan azab kubur, bukan azab neraka. Syurga dan neraka itu berada di alam akhirat. Setelah berhisab, setelah meniti siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Sila lihat. Sila lihat. Use this professional mobile phone cleaning software to quickly clean up. Ayat 16 dan 17 daripada surah Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 15 dan 16. Coba pastikan. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kamu setelah itu, maknanya setelah hidup di dunia, kamu akan mati. Setelah berakhir alam dunia, kamu akan mati. Lalu masuk kubur. Di alam barzakh. Lalu apa kata Allah pada ayat 16? Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian hanya akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Kata ulama tafsir, ini memberi isyarat. Kebangkitan dari kubur hanya berlaku bila terjadi kiamat. Maknanya sebelum kiamat tidak ada kebangkitan. Tidak balik-balik, tidak jumpa-jumpa family setelah mati. Apalagi dikaitkan dengan hari yang ketiga, hari yang ketujuh, hari yang ke-40. Semua ini karut, khurafat. Sebab ia bercanggah dengan apa yang Allah kata. Adapun mimpi, mimpi bukan bermakna roh itu balik. Mimpi boleh saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mengatakan seseorang boleh mimpi jumpa Rasul,
bukan bermakna Rasul itu datang. Tak. Ustaz pernah sebut, dalam Islam mimpi ada 3 jenis. Mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari syaitan, dan mimpi permainan tidur. Kita banyak ingat sesuatu, lalu dalam tidur kita ingat. Itu maknanya permainan tidur. Kadang-kadang mimpi dari syaitan, kadang-kadang mimpi dari Allah. Yang confirm mimpi dari Allah dan benar adalah mimpi para rasul atau para nabi. Sebabnya Nabi Ibrahim tidak teragak-agak menyampaikan kepada anaknya Ismail bahwa dia bermimpi menyembelih anaknya. Sebab mimpi para nabi, mimpi para rasul adalah mimpi dari Allah. Mimpi para rasul adalah wahyu. Itu sebabnya dalam manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mimpi tidak boleh dijadikan sandaran. Mimpi tidak boleh dijadikan rujukan dalam kita berakidah dan dalam kita beramal. Tak boleh. Sebab dia ada beberapa kebarangkalian. Mungkin dari Allah, mungkin dari syaitan, mungkin dari permainan tidur. Okey. Ringkasnya, tidak benar bila ada orang yang mendakwa roh orang yang sudah mati itu boleh balik. No. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata ulama akidah, andai kata Nabi Muhammad boleh balik lagi, adalah lebih utama beliau halang ketika orang ingin membunuh cucunya Hussein di padang Karbala. Kalau Nabi boleh hidup, Nabi sepatutnya halang orang yang ingin membunuh cucu kesayangannya Hussein. Tapi itu tak berlaku. Hadirin dan hadirat, cukup. Itu jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan yang kedua. Jika kita sudah beri wakaf atau infak Pak Ustaz untuk pembinaan suatu masjid, tiba-tiba projek masjid itu tergendala. Dengan kata lain, tak jadi masjid itu didirikan. Pertanyaan, adakah jariah kita terhenti Pak Ustaz? InsyaAllah niat kita yang baik itu akan dapat pernilaian tersendiri di sisi Allah. Sebab kita sudah infak dengan ikhlas. Cuma pihak pelaksanaan itu atas sebab-sebab tertentu tergendala. Apakah kita layak mendapat ganjaran sedekah jariah? Sebelum Ustaz jawab, bagus juga kita tahu makna jariah, mengalir. Jariah berjalan. Berjalan terus. Sebagaimana kita sedekah, infak, wakaf untuk pembinaan masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahrah Batam. Sekarang sudah terbina, tersergam di atas bukit. Sudah diramaikan. Sudah ada salat Jumaat. Hanya saja belum diresmikan. InsyaAllah peresmian itu penghujung tahun ini. Dan sudah dipersetujui oleh wali kota. Namun demikian, anak-anak menghafal Al-Quran dalam masjid itu. Semua penyumbang-penyumbang akan dapat pahala terus menerus. Itu namanya jariah. Berjalan terus. Karena masjid itu aktif. Ramai. Ini belum lagi insya-Allah
pada awal 2023 sekitar 200-300 murid-murid tahfiz akan belajar di sana. Mengalir terus balik kepada pertanyaan. Sekarang masjidnya tak ada. Tak ada orang yang meramaikan masjid. Masjidnya tak ada. Dan menurut pandangan Ustaz, jariah tak berlaku. Sebab masjid tak wujud. Pengunjungnya tidak ada. Namun demikian, infak dan wakaf yang telah dia berikan tetap akan mendapat penilaian tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, karena perkara ini perkara gaib, Ustaz tak boleh menjelaskannya terlalu detail sebab itu urusan Allah. Pahala tetap pahala. Pahala tetap pahala. Tapi bila dikaitkan dengan jariah, jariah maknanya mengalir. Selagi masjid itu diaktifkan atau diramaikan. Sekarang masjidnya yang tidak wujud. Wallahu a'lam. Tak maaf, itu yang Ustaz termampu jawab. Pak Ustaz, ini soalan yang terakhir. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim selain menyebut al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maknanya kita memberi ini lebih baik daripada meminta-minta. Dan terdapat banyak hadis sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita minta jika tidak perlu. Ada hadis yang Ustaz baca derajatnya sahih oleh Al-Arnaut, orang yang suka meminta-minta padahal dia orang yang berkecukupan. Bukan karena miskin, bukan karena fakir. Dia orang yang cukup, tapi tabiatnya suka meminta-minta. Tak mau berusaha. Ni orang yang salah dalam bertawakal. Lebih memilih untuk meminta-minta karena senang dapat sesuatu yang dia hajatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang tersebut kelak akan makan api neraka. Hadis yang lain, orang siapa yang meminta-minta padahal dia orang yang berkecukupan, di padang mahsyar nanti ketika dibangkitkan dalam kubur, wajahnya tidak ada daging. Ada yang mengatakan wajahnya, pipinya tertoreh-toreh. Ada yang mengatakan wajahnya macam tengkorak, tak ada daging. Itu ancaman orang yang suka meminta-minta padahal dia orang yang bercukupan. Bukan karena fakir miskin. Bukan karena tidak ada harta sama sekali. Itu bab lain. Pertanyaannya, mak mertua saya, Pak Ustaz, sudah berkali-kali naik haji dan umrah. Dan bercadang akan naik haji lagi. Lalu saya sarankan, bawalah anak, mak, maksudnya suami saya. Bawalah suami saya, anak mak. Dan mudah-mudahan mak dapat juga ganjaran. Karena hajinya sang anak. Apalagi anak. Haji kewajibannya sekali seumur hidup. Yang lain-lain itu semuanya sunat. Nah, daripada kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat, umrah entah berapa kali sudah. Lalu menantu perempuannya
minta pada mak, bawalah abang iaitu suaminya supaya pergi haji bersama mak sebab dia tak mampu, sebab dia miskin. Pertanyaannya, apakah saya yang meminta mak berbuat demikian termasuk orang yang akan mendapat ancaman bakal makan api neraka atau dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan mukanya seperti tengkorak? Jawaban Ustaz, insya-Allah tidak. Apa yang puan telah sebutkan pada mak mertua sudah betul. Bukan memaksa, tapi sekedar menganjurkan. Bawalah abang, kerana abang tak mampu. Mak pula sudah berkali-kali. Tidak termasuk ke dalam meminta yang diancam dengan bermacam ancaman tadi. Tidak. Itu tidak termasuk bab itu. Malah itu termasuk salah satu solusi yang terbaik untuk mak mertua. Malah Ustaz berani mengatakan, daripada naik haji yang ketiga kali, keempat kali, lebih baik biaya tersebut puluhan ribu itu infakkan, wakafkan mana-mana masjid di kampung kita ke, rumah anak yatim ke, berapa banyak yang masih lagi kekurangan. Sebab prinsip dalam agama, bila amal itu membawa manfaat yang dikecap oleh ramai orang itu adalah lebih afdal daripada sesuatu amalan itu pahalanya hanya untuk diri sendiri. Nah, dalam hal ini, haji yang kedua, haji yang ketiga, semuanya untuk diri, untuk diri, untuk diri. Padahal ribuan anak-anak yang duduk di asrama yang buruk. Berapa banyak masjid-masjid yang perlu direnovasi. Mengapa tak manfaatkan duit tersebut untuk manfaat orang ramai? Itu prinsip dalam agama. Sebab Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang banyak memberi manfaat kepada orang ramai, bukan diri sendiri saja. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah belajar nama-Mu Al-Wakil. Rupanya begitu dekat antara Al-Wakil dengan tawakal. Dan baru kami tahu bahawa kehebatan tawakal melebihi dari yang lain-lain. Setiap amal-amal baik ada ganjaran-ganjaran tertentu, tapi untuk tawakal kepadamu, ya Allah, Engkau akan cukupkan segala keperluan kami. Oleh sebab itu, berilah kami sifat tawakal yang mantap dan mendalam, bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.